teman-teman. Jadi kemarin kita sudah belajar tuh tentang listening dan reading, dan hari ini kita akan lanjut ke structure and written expression. Jadi kita akan berdiskusi beberapa hal tentang grammar ya teman-teman. Jadi bear with me. Semoga penjelasannya jelas. Tapi kalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyain saja ya teman-teman. Karena ini masalah grammar yang paling basic ya. Tapi sometimes it's a bit confusing ya, agak sedikit memusingkan. So that's fine. If you have any questions, em, boleh langsung ditanyakan saja. Hai Kak, kemarin aku sempat gak stabil koneksinya. Oh ya, udah dijawab ya sama Kak Angel ya, teman-teman. Oke, jadi kalau ada pertanyaan boleh dikirim di chat aja. Siapa tahu Kak Angel bisa bantu mengenai teknis. Dan kalau misalnya ada yang tentang kelas hari ini, aku bisa baca gitu biar tidak terlewat. Dan aku nggak lupa juga kalau di akhir dijawabnya. Oke, lanjut saja. Just to remind you, teman-teman yang kemarin nggak di sini atau sempat nggak dengar. Jadi kalau di TOEFL ITB ada 3 yang dites, ada listening, ada reading, dan ada structure and written expression. Dan biasanya general rules-nya adalah yang ada di layar. Jadi harus bawa KTP, kalau misalnya admission form atau form pendaftaran, dan juga pulpen, pensil, alat tulis lainnya itu optional. Jadi teman-teman harus lihat sendiri ke email atau enggak pas pendaftarannya itu apakah harus dibawa apa tidak. Kalau tidak ya berarti sudah disediakan. Ya, and then testing prosedurnya nggak ada break di tengah-tengah tes. Jadi teman-teman harus siap. Kalau mau kamar mandi harus minum harus sebelum tes tersebut. And then pakai bajunya yang sopan saja, tidak neko-neko, nggak usah pakai seragam juga ya. Yang penting sopan saja. And then biasanya pas masuk ke dalam ruangan tes, semua barang-barang kita masuk HP, kamera, headset, botol minum itu akan ditinggal dan ditaruh di locker. Jadi kita nggak boleh bawa apa-apa kecuali biasanya KTP, ID card yang dibawa. And then kalau misalnya dikasih kertas dan buku, biasanya nggak boleh dicoret-coret di buku soalnya, tapi biasanya dikasih piece of paper buat teman-teman motret ya, as far as I know. Dan tapi sekarang lebih banyak yang computer based. Jadi kalau computer base-nya langsung datang ke lokasi, biasanya itu akan disediakan paper sama pen sendiri. Tapi kalau misalnya dari rumah, ada beberapa lembaga yang sudah menyiapkan sistem online dari rumah untuk TOEFL ITP-nya. Itu biasanya nggak di, apa namanya, kita sama ngototnya dari kertas. Ya, tapi tergantung juga apakah boleh bawa kertas sendiri atau enggak. Kalau enggak ya berarti nggak boleh ngotret sama sekali. Begitu ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja. Hari ini kita pembahasan structure and written expression. Kenapa satu meeting sendiri? Karena memang susah. Ya, menurutku. As you can see there, ada 40 pertanyaan, 40 dan hanya 25 menit. Berarti kurang dari 1 menit untuk satu pertanyaan. Literally baca, pilih, baca, pilih. Makanya di structure and written expression itu sangat detail mengenai grammar kita. Maka kita tahu basic grammar dan structure dari English, sentence, dan lain-lain. Oke, nanti kita akan bahas sedikit hari ini karena memang waktunya tidak cukup 1 jam. Jadi kita akan coba semaksimal mungkin untuk belajar dan mengetahui strategi untuk structure dan written expression, dan juga ada latihan nih hari ini teman-teman. Jadi kalau ada yang tahu jawabannya boleh langsung nanti dikirim di chat aja. Oke, kita lanjut ke general information about structure and written expression. Jadi kalau structure itu ada di first half of the section, dan dia ada 15 soal pertama. Ya, ada 15 kalimat yang sebagian katanya diganti dengan bagian yang kosong alias fill in the blank. Terus habis itu kita harus isi tuh apa si blanknya dengan memilih dari 1 dari 4 pilihan jawaban. Ya, kalau yang structure itu begitu. Kalau yang written expression ada 25 kalimat lengkap di mana ada 4 kata atau kelompok kata yang digarisbawahi. Tugas kita adalah memilih kata atau kelompok kata yang salah atau tidak tepat dalam kalimat tersebut. Bisa secara grammar, maksudnya secara verb 1, verb 2, verb 3, atau harusnya adjektif tapi dia malah nulis noun di situ dan lain-lain ya. Begitu di written expression. Ya, jadi teman-teman intinya adalah kalau yang structure memilih jawaban untuk mengisi blank tersebut. Kalau written expression itu teman-teman harus memilih jawaban yang salah dan tidak tepat di dalam kalimat tersebut. Oke, general strategi untuk kedua ini adalah be familiar with the direction. Ya, yaitu kita harus memilih yang mana yang betul, and then begin with the question 1 through 5, then 16 to 40. Udah, kita lanjutin aja kerjanya dari awal sampai akhir berurutan.
ya. And then kalau misalnya nanti masih ada yang bingung atau mau di skip ya nanti balik lagi nggak apa-apa karena seperti yang ada di reading kita bisa scroll up, scroll down, scroll right, scroll left. Siapa tahu mau lihat mana jawaban yang belum diisi. And then anticipate that the question are in order according to the difficulties. Soal 1 sampai 5 akan paling mudah untuk structure, dan soal 16 sampai 20 akan lebih mudah, akan paling mudah untuk soal written expression. Dan soal nomor 11 sampai 15 dalam structure itu akan paling susah, soal 35 sampai 40 dalam written expression akan paling susah. Intinya adalah yang paling susah akan di akhir, dan yang paling gampang akan di awal. And then spend extra time on question 11 through 15 and also 36 through 40. Kenapa? Karena dua part tersebut adalah yang paling sulit di antara semuanya. Dan terus, karena kita emang time-nya very limited ya, sangat terbatas di sini, daripada kita ngosongin hasilnya 0 kalau salah, ya mending kita take our chance aja. Kita coba guess, kira-kira yang mana yang nggak enak sih dari kalimat tersebut. Kalau misalnya dia written expression, kalau structure cobain satu-satu masukin aja. Atau ya udah guess the answer daripada kosong. Just take your chance. Begitu ya untuk general strateginya. Sekarang kita masuk ke structure dulu. Tapi sebelum itu, again, teman-teman yang baru datang, kita hari ini pembahasan tentang structure and written expression. Jika ada yang mau ditanya, silakan dikirimkan di chat box aja biar tidak terlewat ya. Oke, strategi untuk structure sebelum kita masuk ke grammarnya adalah yang pertama, study the sentence. Ya, kita harus lihat apa yang dibutuhkan untuk memenuhi blank tersebut. Apakah kita butuh verb, butuh adjective, butuh apa lagi? Adverb, atau butuh noun. Ya, kalau misalnya kita udah tahu, kita bisa guess the answer. Atau kita bisa lihat A sampai B, A sampai D-nya untuk pilihannya. Intinya adalah kita harus tahu yang dibutuhkan apa by studying the sentence. And then study each answer based on how well it complete the sentence. Nah, biasanya pilihannya A sampai D itu kalau misalnya kita lihat pilihannya aja tanpa dimasukin ke dalam sentence, itu akan terlihat betul. Padahal kalau dia dicocokkan ke dalam sentence ya atau dimasukin satu-satu ke sentence-nya ke dalam blank tersebut biasanya itu jadi salah. Ya, jadi eliminate the answers that do not complete the sentence correctly. Kalau dia tidak cocok dalam sentence tersebut, misalnya udah ada angka 1990 tuh. Kan berarti butuhnya past tense. Tapi ternyata di pilihannya ada salah satu pilihan yang dia pakainya will. Oh, berarti itu udah salah. Jadi dieliminasi, nggak usah dilihat lagi, kita fokus ke jawaban lainnya. Begitu ya salah satu caranya. And then, do not try to eliminate the incorrect answers by only looking at the answers. Like what I said before, sebenarnya incorrect answers atau pilihan ganda A sampai D-nya itu, mereka generally correct by themselves. Mereka secara frasa, kalau dilihat pilihan A, B, C, D-nya itu mereka pasti betul. Tapi mereka akan menjadi salah kalau dimasukin ke dalam kalimat yang harus kita pecahkan itu. Ya, jadi jangan hanya melihat jawabannya, pilihan jawaban A sampai D, tapi juga dimasukin ke dalam si blank-nya. Itu untuk mencari jawaban yang benar ya, teman-teman. Oke, lanjut nih. Kita ke subject and verb. Nah, mulai memasuki grammar-grammar ya. Jadi di dalam English sentence, kita itu butuh subject and verb. Mereka juga pasti punya subject and verb. Ya, subjek adalah kata benda ya sebagai subjek, bahasa Indonesia juga subjek. Ya, and then kalau verbs adalah kata kerja. Ya, kata kerja kalau di bahasa Indonesia berarti predikat ya. Intinya mereka pasti punya subjek dan predikat di dalam English sentence ya. Jadi kita harus cari tuh subjek utama yang mana, verb utama yang mana. Itu yang dicari dulu, terus kalau misalnya fill in the blank-nya dia selain itu baru kita search. Apakah kita think about it. Apakah kita butuh another verb sebagai verb ing atau sebagai jiran atau sebagai noun atau juga apa kita butuh adjective dan lain-lain. Yang penting dicari adalah subjek utama dan verb utama. Itu dulu ya yang dipahamkan di pikiran kita. Oke, nah ini coba ya kira-kira ada yang tahu jawabannya? Boleh di chat atau boleh on mic kalau ada yang tahu. Yes, Kak Ina. Jawabannya? A. Betul. Betul seperti apa kata Kak Ina, jawaban di sini A. Kenapa? Again, kita harus cari.
ada subjek utama sama verb utama nggak di sini? Ini ada subjeknya, terus kita lihat ke belakang. 30 gallons of water itu namanya noun, kata benda. And then in 10 minutes itu namanya adverb of time. Lagi ngomongin tentang keterangan waktu. Berarti kita butuh verb di sini. Nggak bisa B. Kenapa? Karena satu sentence itu nggak boleh double subject. Sedangkan ini ada it lagi, berarti salah. Ya, and then kalau a large drink of, itu juga salah. Berarti kan jadinya a camel, a large drink of, sama a gallon of water, tiga-tiganya noun. Berarti salah juga. Terus kalau yang di with a drink of juga salah. Ya, jadi jawabannya kita butuh verb ada di A. Well dan begitu ya teman-teman contoh pertamanya. Oke, kita lihat yang kedua. Yang tahu boleh chat aja atau on mic ya. Next one. Ada yang tahu tidak? The phone. Oke, kita lihat. Oke. Oke, Kak Anissa Fedausi, Kak Anissa, tadi juga Kak Ina, Kak Viola, Kak Siti Aisyah. Betul? Jawabannya sih. Ada yang bisa jelasin on mic kenapa sih? Kenapa nggak di? Karena Yes. udah ada verbnya was kak, jadi yang hilang subjek. Ya, yang hilang subjek. Kenapa nggak the bells? Kan the bells juga sama subjek, Kak. Karena dia singular kak, was. Exactly, nice. Betul, karena ada yang namanya subject and verb agreement. Nanti kita akan bahas di bagian written expression sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada was, ini namanya to be ya. Ini namanya auxiliary verb, kata kerja bantu. Dia menemani si ringing itu di situ. Karena kalau verb ing setelah subject nggak bisa langsung verb ing gitu. Harus ada auxiliary verb, harus ada verb pembantu. Nah ini dia ada was itu dipakai untuk singular noun, untuk kata kerja tunggal. Jadi nggak bisa the bells. Kalau the bells pakainya apa? To be-nya? Kalau past tense? Where. Were, yes. Kalau the bells harus pakai were. Sedangkan kalau ini was berarti hanya untuk singular noun. Berarti kita pakainya yang the phone. Oke, well done everyone. In the morning nggak bisa karena dia tidak bisa berfungsi sebagai subjek di situ. Loudly juga adverb nggak bisa ya. Jadi kita butuhnya subjek, butuhnya noun over there. Oke, nah selain itu noun itu bisa juga ditunjukkan dengan articles ya guys. Articles itu ada the, ada ada an. Kalau sama an itu untuk singular noun, kata kerja tunggal. Kalau untuk yang consonant sound, kalau an untuk yang vowel sound. Ingat soundnya, ya suaranya, bunyinya, pronunciationnya. Jadi kalau ada honest man, walaupun dia dari H, tapi dia tetap artikelnya an honest man. Terus kalau misalnya university, walaupun tulisannya pakai U, tapi bacanya university. Jadi kita university. Ya ini yang kadang suka salah. Jadi kita ingatnya ke soundnya, bukan ke writingnya, how to type it ya. Jadi kita pronunciationnya apakah vokal, apakah konsonan gitu ya. Vowel or consonant. Oke, well done. Kita coba lagi. How about this one? Oke, Kak Anissa Firdausi duluan. Jawabannya B. Betul? Jawabannya B. Sekali lagi kita di sini butuh verbnya. Karena di sini ada newspaper, so we need are delivered every morning. Delivery nggak bisa. Kenapa? Jadi ini sebenarnya grammar juga ya. Kita mention sedikit aja. Ada yang namanya passive voice, ada yang namanya active voice. Active voice itu ketika subjeknya melakukan kata kerja itu. Misalnya, the chef bakes the bread every morning. Ini dia active voice, teman-teman. Alias si subjeknya, si chefnya melakukan kata kerja, melakukan verbnya, namanya bakes ya. Bakes itu kan verbnya. Jadi, chef memanggang roti setiap pagi. Kalau passive voice-nya, ada yang tahu?
The bread-nya pasti jadi di depan. Karena kalau passive voice ditukar. Objek di active voice menjadi subjek di passive voice. The bread. And tahu formula passive voice? Oke. Yes, betul Kak Anissa. The bread is baked by the chef every morning. Nah, ini namanya passive voice. Kalau dalam bahasa Indonesia, active voice itu imbuhan me dan ter. Ter ya, benar. Jadi misalnya memanggang, tergores, yaitu kita pakai active voice. Sedangkan kalau yang passive voice itu pakainya di. Rotinya dipanggang oleh chef setiap pagi gitu. Ini namanya passive voice. Nah, si newspaper ini kan dia tidak bisa mengirimkan kan. Dia biasanya dikirimkan. Ya, jadi makanya kita pakainya are delivered, not delivery. Begitu. Ya, kalau on time itu keterangan, kalau regularly itu adverb. Ya, oke. Well done everyone. So far kalau ada pertanyaan boleh dikirim di chat ya. Kita lanjut lagi ke praktis satunya lagi. Nah, yang ini ada nomor 3 dan nomor 4 yang harus kita analisis. Apakah dia salah atau betul? Kalau betul, kita bilangnya si. Kalau salah, dia bilangnya i. Dan kalau salah, kira-kira yang benernya apa? Ada yang tahu nomor 3 jawabannya apa? Boleh on mic dong, so that I can hear you penjelasannya. Oke? Yes, Kak Ina? Incorrect. Incorrect, harusnya apa? Karena itu nggak ada apa subjeknya nggak ada. The most subject yang ini. Oke, well done. Harusnya biasa. Jadi dia kayak I accidentally dropped the glass on the floor. Itu boleh. Oke, yang nomor 4 selain Kak Ina, boleh on mic siapa lagi, Dance? Biar aku bisa mendengar penjelasannya. Itu betul apa salah? Nomor 4. Incorrect, Kak. Harusnya A. Apa tuh Kak Anissa? Harusnya paying-nya pay. Harusnya P-nya pay. Betul. Ya, salahnya di bagian sini. Verb. That's correct. Betul. Harusnya pay boleh atau kalau mau pakai verb ing depannya harus ada apa Kak? Harus pakai to be. Yes, harus apa tuh? To be-nya. The customer is paying. Betul. Ya, kalau paying langsung, seperti yang aku udah bilang tadi, verb ing itu nggak bisa langsung setelah subjek. Betul. Nggak bisa langsung setelah subjek. Jadi dia membutuhkan to be namanya. Kalau misalnya mau dijadikan present continuous atau mau ngomongin hal keadaan yang sedang berlangsung sekarang. Present continuous. Terus kalau misalnya mau ngomongin tentang fakta, berarti kita pakai simple present tense, ngomongin tentang fakta, itu baru kita bisa pakainya verb 1. Nah, kalau ini karena the customer-nya singular subject, jadi kita pakainya verb 1s atau pakainya pays. Jadi the customer pays the clerk for the clothes. Kalau mau kita menekankan pada habit, faktanya emang harus dibayar. Tapi kalau mau ngomongin tentang, itu customer lagi bayar tuh, berarti kita bisa bilang the customer is paying the clerk for the clothes. Itu juga boleh. Ya, jadi harus kalau paying, kalau verb paying harus pakai to be, intinya begitu. Okay, so far any question guys? Aman nih, masih aman nih. Oke nih. Oke, next. Berarti kita lanjut ya ke object of preposition. Teman-teman ada yang tahu, ini ada di sini nggak jadi. Tadi mau tebak-tebakan tapi aku lupa udah masukin sini. Ya, preposition, itu apa? Preposition itu yang menunjukkan tempat biasanya. Ya, jadi kalau ada kata benda, noun, atau kata ganti pronoun yang muncul setelah kata depan seperti, bukan kata depan ya, kata preposisi. Ya, kata depan seperti in, and, of, to, by, behind, and on, disebut sebagai object of preposition. Maksudnya adalah intinya, preposition itu akan selalu diikuti oleh oleh objek. Objek itu berarti noun, ya. Contohnya kayak, Contohnya seperti di sini, in the room. In itu prepositionnya, the room itu subjeknya.
subjek lagi, objeknya. Noun maksudnya. Sini ada by, and then diikuti oleh si objek, oleh si noun-nya. Begitu. Ya, dia pasti akan seperti ini. Tapi ada juga in, on, at yang diikuti oleh kata, diikuti oleh tahun. Ya, kayak misalnya in 1999, on Sunday sama aja sih. Bisa juga di, apa lagi? At 9 p.m. contohnya. Ya, tapi kalau misalnya dia sebagai preposition, itu berarti dia pasti diikuti oleh noun. Intinya begitu. Kita lagi ngomongin tentang prepositional phrase atau frasa preposisi. Oke, kita lihat nih contohnya. Ini ada the trip to the island on Saturday will last for 3 hours. Ya, a preposition is followed by a noun, pronoun, jiran, or non-clause, and that is called an object of preposition. And kalau dia menjadi object of preposition, berarti dia bukan subjek dari kalimat tersebut. Oke, the trip to the island-nya adalah prepositional phrase atau frasa preposition. Terus on Saturday juga sama. For 3 hours juga sama. Jadi yang nggak ada prepositionnya yang mana the trip. Oh, berarti si the trip itu sebagai subjek, main subjek dari kalimat tersebut, dan verb utamanya ada di will. Begitu. Yaitu untuk mencari mana sih subjek utama, mana sih verb utama, biar kita tahu apa yang dibutuhkan atau apa yang salah kalau yang ada di written expression. Itu dulu ya yang dipahami tentang preposition dan object of preposition. Kita lihat kira-kira ini jawabannya apa? Yang tahu selain Kak Ina dan Kak Anissa boleh on mic dong. Tapi Kak Ina sama Kak Anissa kalau tahu boleh di-chat ya. Yang lain ada yang mau jawab? Aku count ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke deh. Kita lihat ya. Kenapa jawabannya B, Kak Anissa? Karena nggak ada subjeknya. Tuh. Kalau Mike di situ subjeknya bukan. Bukan. Dia sebagai apa tuh si Mike-nya? eh Yang barusan kita bahas. apa? Objek preposition. Yes, betul. Jadi si Mike-nya, thank you Kanisa, dia sebagai object of preposition. Karena ada to di situ. To adalah salah satu dari preposition. Berarti kita butuh, apa tuh? Itu udah ada was. Was di situ sebagai verb-nya. Berarti kita butuh subjeknya mana? Yang di sini subjek, yang noun yang mana? Ya si B. So that's why the answer is B. Gitu ya teman-teman cara mencari subjek utama dan verb utama. So far ada pertanyaan kah untuk structure? All good? All good ya? Oke, kita lihat satu lagi ada yang namanya multiple clause dan lagi ngomongin coordinate connectors. Jadi, banyak kalimat dalam bahasa Inggris memiliki lebih dari satu klausa. Klausa itu apa? Klausa itu adalah grup kata-kata yang memiliki subject and verb. Ya, nah kalau misalnya ada subjek dan verb itu menjadi satu klausa. Tapi ada satu kalimat yang misalnya ada dua klausa tuh. Nah, tapi kalau ada dua klausa, intinya lebih dari satu klausa, kita harus menghubungin dua klausa atau lebih tersebut menggunakan yang namanya conjunction atau connectors. Contohnya yang paling mudah ada and, but, or, so. Itu contohnya yang paling sering digunakan. Ya, and, but, or, so. Selain itu ada for, ada sebenarnya yang namanya fanboys ya guys, kalau yang simpelnya tuh. Jadi F-nya for, B-nya but, terus N dulu, N-nya nor, B-nya but, boys, O-nya or, fanboys, Y-nya yet, S-nya so. Nah ini namanya fanboys. Ini adalah
coordinate connectors atau conjunction yang paling mudah, yang paling sering dipakai. Nah, itu bisa digunakan untuk kita ngegabungin dua klausa atau lebih. Ya, jadi harus ada itunya. Nah, contohnya yang ini. The sun was shining and the sky was blue. The sky was blue, but it was very cold. It may rain tonight, or it may be clear. It was raining outside, so I took my umbrella. Jadi bisa kita bilang kalau and itu untuk adding ideas. Ide yang sama. Kalau but itu untuk contrasting idea. Ideas. Nah, kalau or itu berarti lagi ngomongin tentang choice. Kalau enggak yang ini, berarti yang itu. Kalau so, lagi ngomongin sebab akibat. Cause and effect. Atau ngomongin result, bisa. Nah, bisa dilihat di sini. Kalau misalnya sebelum connectors, kita pasti pakai koma ya, guys. Over here. Begini. Jadi, and the sky was blue. But it was very cold. Itu contohnya coordinate connectors. Bisa dilihat ini ada subject, ada verb. Ada subject, ada verb. Ada subject, ada verb. Ada subject, ada verb. Dia selalu begitu ya. Jadi kalau ada subject and verb satu, dan mau pakai lagi subject and verb kedua, pasangan subject and verb kedua, berarti kita harus pakai connectors. Ya, nggak boleh tidak. Kalau tidak, berarti itu sama aja grammatically incorrect. Salah secara grammar. Oke, kita coba yang ini. I forgot my quote. Quote. Kira-kira apa tuh isinya? Oke, Kanisa Firdausi bilang B. Betul. Ya, oh yang lainnya juga bilang B ya. Nggak ada yang beda. Oke, betul. Jawabannya yang B. Karena ini sebab akibat. Aku kelupaan nih quote aku. Berarti apa tuh? Oh, I got very cold. Oh, itu akibatnya. Karena aku nggak bawa quote aku. So, kita pakai so. Bukan pakai then. Dan itu lebih ke waktu ya. Setelah ini apa? Later juga sama. As a result, itu beda lagi. Ya, oke. Well done everyone. Any question sebelum kita masuk ke written expression? Oh, sorry. Oh, good ya. So far so good. Oke, kita lanjut ke written expression ya sekarang. Memang written expression yang biasanya lebih sulit sebenarnya ya, karena mereka satu kalimat full, jadi kita kerasa, kayaknya udah benar deh, padahal belum. Oke, kita baca ya. Written expression questions menguji pengetahuan dalam mengekspresikan dirimu dengan benar dalam tulisan bahasa Inggris. Nah, setiap pertanyaan itu ada satu kalimat yang lengkap. Tapi ada 4 kata atau kelompok kata yang digarisbawahi dan kita harus pilih mana sih yang salah, yang nggak cocok di situ. Misalnya harusnya 1994, tapi verbnya malah pakai present tense, pakai verb 1, berarti salah gitu. Berarti kita pilihnya yang itu. Oke, kita lihat strateginya. Yaitu hanya ada 2 yang strategi utamanya. Yang pertama adalah look at the underlined words or group of words. Yaitu typo di situ. Jadi kita lihat kira-kira ada nggak sih yang bisa ditebak sekali baca terus langsung dapat gitu. Mana yang nggak cocok di situ jawabannya. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa nemuin jawabannya di mana, jawabannya yang mana hanya dengan melihat for underline expression, 4 kata atau grup kata yang digarisbawahi, baru kita baca satu sentence. Ya, nah biasanya underline expressions-nya itu dia menjadi salah karena dimasukkan ke dalam kalimat tersebut. Ya, kalau misalnya sendiri bisa jadi dia betul. Tapi pas kita lihat sentence-nya, oh ada waktu, ini ternyata nggak cocok sama waktu ini. Oh, berarti itu jawabannya. Begitu ya. Jadi bisa dilihat dulu ABCD-nya, pilihannya. Apakah ada yang salah? Kelihatannya salah, tapi kalau susah langsung aja baca satu kalimat full-nya ya guys. Begitu caranya. Oke, contohnya gini. Ada both of a halibut's eyes are on one side of its head. Ya, nah ini yang mana jawabannya? Kita lihat, ini kalau both
ice ini betul, ini namanya collocation. Kalau ice kan ada dua, berarti kita bilang dua-duanya gitu. Terus habis itu dia ada R di sini, oh berarti benar tuh buat sama ice-nya. Terus ini ada one, kan satu tuh, berarti size-nya nggak mungkin pakai S. Nggak mungkin dia plural noun, pasti dia singular noun. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang si C, gitu contohnya. And then this one, ada colorful rock formation is found in Haleakala's crater. Nah, di sini kita lihat colorful rock formations. Ada S-nya tuh di situ. Berarti kan nggak boleh is, harusnya are. Makanya itu jawabannya. Itu contohnya ya, begitu. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini baru kita bahas tentang subject and verb agreement. Ini juga salah satu basic grammar ya. Jadi kalau subject and verb agreement itu dia simple banget. Kalau misalnya subjeknya singular, berarti verbnya singular. Kalau subjeknya plural, berarti verbnya plural. Ya, kalau verbnya singular dan dia present tense, biasanya ada juga beberapa yang diatandai dengan kalimat dengan akhiran S. Ya, begitu. Contohnya apa? Contohnya, wait. Apa ya? The apple, jangan the apple deh. Apa ya contohnya? Mungkin I study math every day. I, kalau misalnya dia ngomongin present tense ya, aku belajar matematika setiap hari. Nah, ini study-nya pasti dia pakai verb satu. Tapi kalau misalnya dia pakai she, berarti jadi apa? Study-nya kalau present tense? Yes, betul. Studies. Ya, I studies math. Ya, jadi pakai verb satu S. Begitu contohnya. Jadi dia verb satunya berubah jadi akhiran S kalau misalnya dia si subjeknya singular, jadi verbnya juga singular. Like this one. Terus subjek plural biasanya bisa ditandain juga dengan akhiran S. Contohnya kayak apa? Book jadi books. Ya, terus ring jadi rings. Apalagi? Phone jadi phones. Apalagi? Aku lihat yang sekitar aku pen jadi pens gitu. Nah, tapi ada yang namanya irregular plural yang dia berubah. Contohnya woman jadi women, child, children, person, people. Berarti itu jadinya one woman, two women, one child, two children, one person, two people. Begitu ya. Jadi ada juga yang irregular plurals. So, please be careful of that one. Kita lihat lagi seperti biasanya subjek utama dan verb utamanya apa. Oke, ini ya, the boy walks and then the boys walk. The key are, itu salah, harusnya the key is, begitu. Ya, and then all of the book was interesting. Karena di situ ada lagi all of the books were interesting. Itu kalau plural, karena all itu bisa plural, bisa singular. And then kalau information itu dia uncountable, dia nggak bisa tidak bisa dihitung. Ya, jadi information dia pasti dihitungnya akan singular. Ya, jadi kita nggak bisa bilang an information, kita bilangnya some information misalnya gitu. Jadi information was interesting. Ya, yang atas tadi salah, maksudnya di sini ada books. I didn't say that, sorry. Jadi kalau ini books, jadi dia jadi were. Kalau misalnya dia book, dia jadi was. Tapi kalau all-nya sama aja, nggak jadi alls ya. Jadi all of the book, all of the books. Ya, ini baru mengikutinya ke sini. Oke, begitu. Oke, kita coba next one. Ini yang itu, yang expressions atau words yang selalu grammatically singular. Dia selalu singular. Jadi verbnya juga akan singular. Contohnya anybody is, anyone is, anything is, dan lain-lain. Each juga sama. Each book is, each student is, every class is, gitu. Ya, jadi nggak bisa. Dia nggak bisa menggunakan plural verbs, harus pakai singular verbs. Sama kayak someone. Someone is watching me, misalnya, gitu contohnya. Ya, tapi harus pakai singular verb. Itu harus ya. Oke, kita coba.
Number 6. Kira-kira jawabannya apa? Nomor 6. Boleh dikirim di chat dong. Nomor 6. Atau yang mau on mic? Boleh. Ada lagi yang mau ngirim? Ada lagi yang tahu nomor 6? Selain Kak Anissa? Ya udah. 5, 4, 3, 2, 1. Kak Anissa, kenapa jawabannya C? Karena itu kan plural children Mm-mm, of mm-mm. Berarti berarti harusnya apa? harusnya qualify. Yes, betul. Ini harusnya qualify, bukan qualifies. Karena di situ ada more than half of the children. Lebih dari setengah jumlah anak-anak di situ ya. Berarti banyak. Berarti kita harus pakainya verb satu aja tanpa S. Thank you, Kak Anissa. Oke, kita lihat nomor 7. Kira-kira apa jawabannya? Ini agak sulit, nomor 7 actually. To be honest. Ada yang tahu? Aku kasih 1 menit deh untuk nomor 7. Karena ini agak sedikit susah. Tapi kalau yang udah tahu boleh on mic atau kirim di chat ya. Aku put timer 1 menit untuk nomor 7. Dilihat lagi mana subjeknya, mana verbnya. Oke, yang tahu lagi boleh dikirim. Oke, Kak Anissa Firdausi, Kak Ina, Kak Anissa. Yang lainnya ada yang tahu lagi? Nomor 7. Ma, 4, 3, 2, 1. Oke, kita bahas ya, Kak. Tadi siapa? Kak Anissa Firdausi, kenapa jawabannya B? Harusnya apa? Harusnya was. Kenapa was? Emang dia subjeknya yang mana, Kak? Kayaknya ini yang dibalik bukan sih Kak? Jadi a Betul. fire. Betul, subjeknya itu sebenarnya bukan si The Hills, tapi Fire a Fire. Ini si subjeknya di sini berarti otomatis verbnya, si wordnya dia berupa jadi was. Ini nomor 7 itu namanya I forgot inverted verb kalau nggak salah. Ya, maksudnya adalah si subjeknya itu muncul setelah kata kerja ini karena yang ini merupakan namanya itu prepositional phrase yang ada yang muncul yang digunakan sebelum si verb. Ya, jadi makanya dia dibalik. Ini nanti kita belajar sebenarnya kalau di kelas punya arti namanya inverted verbs. Ya, jadi dia dibalik karena di depannya ada prepositional phrase dulu, terus berarti dia langsung jadi verb, habis itu jadi subject. Jadi bukan prepositional verb, subject verb, tapi prepositional verb, verb, prepositional phrase, and then verb, baru habis itu subject. Jadi dibalik dia, namanya inverted verb. Oke, nah kalau number 8, the last one.
Oke, Kak Ina kenapa A? Apa harusnya? Harusnya diganti which, Kak. Karena kan apa gantiin si mau jelaskan si Deadly Drum. Mm-mm. Betul. Dia bukan what, harusnya which ya. Jadi, to be specific, jadi kalau ada noun di depan gitu, dan kita mau introducing additional information, mau ngasih tahu additional information yang sebenarnya bukan, kalau dihapus pun nggak apa-apa. Maksudnya kalau kettle drums were, itu masih all good ya, karena yang dalam koma ini dia cuma additional information. Nah, kita pakainya which, bukan what. Nah, kalau what itu biasanya digunakan untuk questions atau untuk non-clauses, bukan relative clauses. Ini namanya relative clauses. So that's why ini harusnya yang A, harusnya dia which, bukan what. Begitu ya teman-teman. Any question so far? Aman? Oke, sekarang kita lihat. Is this sentence correct? I like to sing and dancing. Ini benar apa enggak? Setelah tadi kita belajar tentang connectors. Salah, Miss. Harusnya? I like I singing like singing. and dancing. Yes, well done. I like singing and dancing. Let's take a look. Nah, kalau misalnya parallel structures dan dia ada kata and, ada kata conjunction di situ, dia harus sama secara struktur. Ya, jadi nggak bisa I like to sing and dancing. Ya, kayak nggak bisa berdua kayak ini. Harus apa? I like to sing and dancing itu salah. Harusnya kalau mau pakai to, berarti setelah and juga to plus verb satu. I like to sing and to dance boleh. I like singing and dancing boleh. Tapi kalau satunya to infinitive, satunya verb ing, itu nggak boleh. I like to sing and dancing, dia nggak boleh. Ya, I like to sing, I like to dance, I like to sing and to dance, atau I like singing and dancing, itu dua-duanya acceptable, guys. Tapi yang penting adalah yang perlu dipastikan, di belakang sama di depan, itu sama. Ya, secara strukturnya. Ini sama-sama jiran. Jiran itu verb ing yang berubah menjadi noun. Ya, begitu. Terus juga ini sama sih sebenarnya, masih nyambung ke sini. Kalau ada kalimat yang tadi kita udah ngomongin ya, kalau dalam satu kalimat itu harus subjek plus verb. Nah, tapi kalau misalnya ada dua verb gimana? Nggak boleh. Jadi nggak boleh double verb. Jadi verb yang kedua itu harus diubah menjadi kalau nggak to infinitive, to infinitive, dia diubah jadi verb ing atau jiran. Yang jiran itu adalah verb ing yang dia berfungsi sebagai noun. Jadi kalau misalnya mau bisa yang tadi I like to sing atau I like singing karena verb utamanya kan si like tuh. Nggak bisa I like sing juga nggak bisa. Ya karena itu berarti double verb. Jadi I like to sing atau I like singing. Ya begitu ya, itu basic grammar. Jadi dipastikan teman-teman tahu kalau misalnya nanti di written expression ada dua kata nih berdekatan verb-verb, nah itu harusnya nggak boleh. Begitu ya teman-teman contohnya. Nah, ini ada tenses yang kita pelajari ya dari SD, SMP, SMA. Dan sebenarnya tenses ini nggak usah dihafalkan. Lebih ke understand it. Oh, kalau misalnya ngomongin sekarang, berarti aku pakainya verb satu. Kalau ngomongin tentang keadaan yang sedang berlangsung, berarti aku pakainya to be plus verb ing gitu. Jadi lebih ke aku mengerti, aku sekarang mau ngomongin tentang apa. Oh, aku mau ngomongin tentang aku sedang belajar. Oh, berarti aku pakainya verb ing. Walaupun kita nggak tahu namanya apa, ya tetap harus dipastikan kita mengerti. Ya, yang penting adalah we understand about this one instead of memorizing all of this. Kalau memorizing bisa lupa, kalau understand itu biasanya sudah tertanam di pikiran kita. Begitu ya, teman-teman. Any question so far tentang written expression and structure? Masih aman nih. All good nih. Oke, kalau gitu kita latihan terakhir sebelum nanti Kak Angel kembali bersama kita ya. Yang nomor 3, ada yang tahu jawabannya?
Boleh yang tahu kirim di chat atau boleh juga on mic ya. Nomor 3 dulu. Ingat dilihat dari subjek utama, verb utama. Terus kalau misalnya ada dua klausa, dilihat klausanya sama nggak tuh em tensesnya. Kalau beda, kenapa? Apakah yang satu ngomongin tentang present, satu ngomongin past? Atau dia berbeda karena sesuatu hal lainnya, atau masalah? Oke, good. Oke, Kak Anissa Firdausi, kenapa jawabannya sih, Kak? Sepertinya will itu harusnya would. Kenapa tuh? Em, karena yang pas bukan ya kak ya? Betul. Mm-mm. Betul sekali. Karena di situ ada apa tahu pasnya dari mana? Realize Ya. Terus keterangan waktunya kalau itu di last week. masa lalu, exactly. Dia ada last week di situ. Karena ada keterangan last week, otomatis kita menggunakan past tense. Betul, teman-teman. Jadi makanya nggak bisa tiba-tiba pakai future. Tidak match. Karena di sini juga ada realize juga sama. Jadi all in past tense. So, of course, the following clause-nya pasti dia verb-nya menggunakan verb dua juga. Berarti di sini pakainya would harusnya. Begitu ya, instead of will. Ya, oke, number 4. Jawabannya apa tuh? John F. Kennedy's grandfather, John F. Fitzgerald, serves two terms as the mayor of Boston at the beginning of the 20th century. Eh, Oke, Kak Anissa, kenapa jawabannya B, Kak? Harusnya apa tuh? Harusnya apa? Betul, harusnya served. Karena ada keterangan 20th century, abad ke-20. Sekarang abad ke-berapa? Abad ke-21 ya. Jadi makanya it's all in the past. That's why yang ini harusnya served. Pakai verb 2 instead of verb 1. Betul. Oke, last one. For Ticonderoga, a strategically important fortification during the Revolution, had since been reconstructed and turned into a museum. Mana yang salah? Oh, berbeda-beda jawabannya kali ini. Ada lagi yang mau menjawab? Number 5, kira-kira apa? Kak Viola sama Kak Siti Aisyah mungkin kalau mau menjawab boleh juga dicobain. Di chat aja. Oke, kita tanya deh Kak Anissa. Kak Anissa dulu ya, Kak Anissa ya. Kak Anissa Firdausi. Kenapa E? Eh itu kayaknya Mhm. harusnya has karena Oke. kan Mhm. butuh verbnya. Verbnya itu Mhm. karena ada since. Since itu jadi masih pakai verb yang has atau have gitu. Saya masih Oke. yang Jadi harusnya has kalau kata Kak Anissa Firdausi. Kalau ya. kata Kak Anissa tanpa Firdausi. Kak Anissa kenapa jawabannya B? eh Mhm. Kalau pakai bin itu jadi Mhm. apa ya, kayak has been tuh kayak Mhm. telah dilakukan. Itu Mhm. biasanya diikutin verb ing. Has Jadi been. kayak binnya tuh nggak butuh. Jadi kayak had since reconstructed
and turned into a museum gitu. Had since reconstruction. Had since reconstructed makes sense. And turned into a museum. Tapi sebenarnya kalau secara kalimat, kita lihat dulu dari timelinenya. Ya kalau misalnya had been, ini namanya apa? Past perfect. Kalau has been, namanya Present. yes, present perfect. Jadi dua-duanya ini kalau perfect itu berarti lagi ngomongin satu hal yang terjadi sebelum satu hal lainnya. Kalau present perfect berarti satu hal terjadi ya dan dia masih ada efeknya sampai sekarang tuh. Kalau had been past perfect itu dia pasti ngomongin tentang satu hal yang terjadi sebelum satu hal lainnya di masa lampau. Begitu ya. Kalau yang ini kita lihat ada ya had since been. Benar yang kata Kak Anissa Firdausi tadi, karena ada since itu, ya itu lagi ngomongin keadaan yang sejak saat itu sudah dilakukan ini nih. Jadi efeknya masih ada sampai sekarang. So, kita di situ pakainya bukan had, tapi pakainya has been. Ya, kalau had been harus ada satu hal yang terjadi di lain. Satu hal yang terjadi setelah had been tersebut. Ya, tapi kalau di sini nggak ada another past action yang terjadi setelah itu tuh. Ya, dia cuma bilangin ini udah terjadi nih. Ya, jadi udah has been constructed dari dulu sampai sekarang itu udah dibangun dan dijadikan menjadi museum. Gitu. Jadi jawabannya itu adalah has since been. Begitu ya, bukan had been. Ini penjelasan lebih jauh lagi ada di materi nanti past perfect and then present perfect. Nah itu harus sendiri ya, karena agak pusing begitu ya teman-teman. Oke, agak sedikit pusing kalau grammar tidak bisa satu hari saja, makanya dia apalagi kalau misalnya satu hari jadikan dua kayak kemarin listening sama reading atau listening, jadinya listening sama structure itu tidak akan bisa. Ya, karena structure itu banyak yang dibahas, detail small detailsnya seperti ini. Kalau di nanti teman-teman ikut lanjut ke punya arti belajar bersama-sama, itu structure dan expression itu dibedah banget. Ya dari basic grammarnya, yang present, past, future-nya, sampai yang itu inverted verbs, coordinating apa aku lupa connectors atau apalagi contoh yang lainnya clauses, ada phrase apa namanya, ada noun clause, ada verb clause dan lain-lain, verbial clause ya, ada lain-lain, itu akan dibedah juga di situ ya teman-teman, karena memang tidak cukup waktunya. Oke, all good, tidak ada pertanyaan. Oke, betul. Good. Aku kembalikan pada Kak Angel ya. Terima kasih teman-teman sudah aktif malam ini ya. Kak Angel, are you there? Kita tunggu Kak Angel sebentar ya. Belum ada. Yang bisa on cam boleh on cam ya teman-teman. Nanti kita akan lanjut. Dan jangan pergi dulu ya. Nanti sama Kak Angel akan dijelaskan tentang itu untuk aplikasi beasiswanya yang nanti ke punya arti begitu bukan beasiswa short bukan aduh agak error sorry, minggu malam udah mulai error nih ya, beasiswa untuk TOEFL ITP dari punya arti. Jadi ditunggu sebentar ya. Kak Angelnya belum, bentar lagi. Iya, that's okay Kak Siti Aisyah, terima kasih. Nanti ditonton aja recordingnya ya, nanti akan di-share sepertinya oleh Kak Angel. Oke, hai Kak Angel, sudah kembali nih. Halo, apakah benar? Apakah terdengar suaraku? Kedengeran Kak. Jelas ya? Oh iya. Jelas. Oke. Alright. Sebentar teman-teman. Gimana kelas malam hari ini? Did you guys have a good time? Apakah semuanya bisa enjoy sama kelas malam hari ini? Oh, sorry, belum mati. Gimana guys, malam hari ini kelasnya seru kata Kak Anissa. Oke. That's a good that's a good thing to know.
Oke, betul seperti tadi yang sudah Misani bilang, aku akan menjelaskan gitu ya teman-teman beberapa hal terkait khususnya terkait beasiswa untuk TOEFL ITP setelah ini. Oke, aku sedang share screen. Coba let me know kalau sudah terlihat. Oke. Aku juga menjawab pertanyaan untuk recording, jadi mohon bersabar. Oke, oke teman-teman sudah selesai untuk short course selama 2 hari ini. Semoga selama 2 hari ini teman-teman juga bisa mendapatkan banyak pembelajaran ya dan juga banyak insight terkait TOEFL ITP. Senang mendengar teman-teman yang benar-benar bisa enjoy kelas ini dan juga dapat insight. Dan teman-teman tidak hanya itu, aku ingin memperkenalkan teman-teman sekarang tidak hanya short course saja, tapi buat teman-teman yang membutuhkan kelas yang lebih intensif untuk persiapan TOEFL ITP, kami sangat senang ini memberitahu bahwa sekarang punya artis juga sudah punya kelas intensif untuk TOEFL ITP. Jadi namanya itu adalah TOEFL ITP for Scholarship Bootcamp. Nah ini adalah kelas persiapan TOEFL ITP bahasa Inggris yang memang tujuannya untuk teman-teman yang sudah berencana untuk melanjutkan pendidikan khususnya dengan beasiswa. Jadi teman-teman di sini tidak hanya belajar bahasa Inggris, Pak, tidak hanya belajar bahasa Inggris aja, tapi teman-teman juga akan mendapat insight-insight dan juga dipersiapkan gitu ya secara keseluruhan sampai ke persiapan beasiswa. Tentu saja dengan teacher-teacher dan juga mentor yang mereka juga orang-orang yang sangat-sangat kompeten di bidang bahasa Inggris, plus mereka pun juga para awardee. Salah satunya seperti Misani yang malam hari ini sudah mengisi ya teman-teman yang adalah awardee LPDP juga. Nah, untuk TOEFL ITP for Scholarship Bootcamp ini teman-teman sebenarnya terdiri dari tiga apa nih bisa ya, 3 tahap ya, 3 tahap. Jadi kalau teman-teman join di kelas TOEFL ITP for Scholarship Bootcamp ini, yang pertama teman-teman dapatkan adalah tentu saja untuk kelas intensif persiapan bahasa Inggris sendiri. Jadi kalau TOEFL ITP itu sekitar 15 pertemuan, nanti ada pre-testnya, ada post-testnya, dan juga ada learning tools yang bisa teman-teman akses selama 24/7. Jadi sampai unlimited itu aksesnya buat teman-teman bisa belajar secara mandiri gitu di luar kelas. Kemudian setelah teman-teman menyelesaikan kelas persiapan bahasa Inggrisnya, nanti kalian akan masuk ke dalam after program, yaitu scholarship preparation classes, di mana di sini teman-teman akan dipersiapkan tidak hanya secara administratif gitu ya. Jadi kan teman-teman nanti kan akan dibantu untuk mempersiapkan CV, menulis letter di kampus, dan juga akan ada sharing session yang tujuannya menolong teman-teman juga semakin siap secara mental gitu dan mindset gitu ya. Karena nanti kan akan berdiskusi itu mendapatkan materi dari kakak-kakak awardee beasiswa, berbagai macam beasiswa. Jadi nanti harapannya ini menolong teman-teman untuk siap secara administratif gitu dan juga siap secara personal gitu ya, secara mental udah ready gitu, dan teman-teman menyelesaikan 2 kelas itu kemudian nanti bisa bergabung juga dalam komunitas yang nanti isinya adalah mentoring one on one gitu. Di situ teman-teman nanti bisa berkoneksi dengan awardee beasiswa, mungkin teman-teman ketemu sama mentor yang ada di kampus yang teman-teman ingin tuju gitu. Jadi harapannya teman-teman setelah siap secara dokumen, kemudian secara mental, bisa melanjutkan lagi dengan mentor yang sesuai dengan yang kalian butuhkan, supaya sampai nanti kalian apply itu benar-benar kalian tidak melakukan sendirian. Begitulah tujuan dari adanya kelas TOEFL ITP untuk scholarship bootcamp ini. Nah, sebenarnya
salah satu yang membuat kami benar-benar juga mengemasnya itu sampai selengkap ini adalah kami ingin teman-teman itu punya pengalaman yang apa ya, yang maksimal, gitu, punya preparation, punya persiapan yang benar-benar maksimal. Jadi teman-teman yang akan mengajar di after school program, di after program ini pun juga bukan teacher waktu yang mengajar bahasa Inggris, tapi teacher yang lain gitu, yang memang sudah merupakan alumni beasiswa gitu ya. Jadi ini mereka adalah orang-orang yang kompeten dan juga yang harapannya bisa memberikan teman-teman tidak hanya apa ya insight ketika berkuliah, tapi juga bahkan after life itu akan seperti apa. Jadi bisa kasih kalian gambaran yang lebih luas gitu. Nah, seperti yang sudah aku sempat jelaskan untuk komunitas, teman-teman nanti bisa melihat karena ada banyak banget mentor-mentor yang punya arti yang berasal dari berbagai macam beasiswa dan juga sudah berkuliah di kampus-kampus yang sangat banyak tersebarnya di dunia ini. Jadi teman-teman nanti bisa silahkan mencari dan berkenalan berkoneksi dengan kakak-kakak mentor yang sudah ada di punya arti. Dan juga yang membuat kami itu senang apa ya bisa memberikan materi kepada teman-teman adalah karena ada beberapa hal yang memang kami harapannya ya ini benar-benar bisa menjadi solusi buat teman-teman gitu. Dari learning methodnya kami menyediakan supaya teman-teman itu bisa punya akses yang lengkap, kemudian juga punya interaksi langsung kepada teacher, kemudian setelah teman-teman selesai mempersiapkan bahasa Inggris pun juga masih ada program-program suportif seperti after class tadi. Lalu juga kami juga merasa beruntung dan bersyukur ya ketemu juga sama mentor dan juga tutor yang memang mumpuni di bidang itu, kemudian juga bisa berbagi pengalaman yang banyak buat teman-teman. Juga kalian juga bisa kami berikan akses ke komunitas kami. Lalu juga kami selalu mengupdate kurikulumnya itu supaya teman-teman itu bisa belajarnya itu sesuai dengan update soal-soal yang terbaru, karena untuk soal-soal bahasa Inggris guys itu selalu diupdate. Jadi begitu juga dengan apa yang ada di kelas punya arti. Dan juga yang salah satu hal yang paling menyenangkan yang kami bisa bagikan adalah kalau di punya arti kita punya pricing options yang Dia menghilang ya Kak Angelnya. I'm so sorry guys. Tunggu sebentar ya. Sepertinya masalah sinyal karena Kak Angel kemarin bilang ya lagi ada di Indonesia bagian timur, so kayaknya sih masalah sinyalnya. Tadi kedengeran kah suaranya Kak Angel guys? Oh kecil ya? Kecil banget ya tadi ya suaranya. Tunggu sebentar ya Kak Angelnya. Nanti akan kembali lagi. Mana? Hilang. Ini teman-teman Kak Siti Aisyah, Kak Anissa, Kak Viola, Kak Ina, sama Kak Anissa Firdausi dari mana sih asalnya? Iya ya, tadi kecil ya. Tadi juga pas tes suaranya kecil. Ini pada dari mana? Medan. Sumatera, Aceh. Wow. Jakarta. Dekat kalau Jakarta ya bisa sama aku di Bekasi guys. Dari mana lagi? Aceh tuh masih satu zona kan? Masih WIB kan? Sama Medan masih WIB kan ya? Oke, bener ya. Sorry aku jelek masalah geografi ya. Jadi aku tidak tahu. Tunggu sebentar ya teman-teman. Ini ada yang udah pernah tes TOEFL sebelumnya guys. Pernah tes TOEFL ITP nggak misalnya buat SMA, buat kuliah? Oh udah pernah Kaina. Oh kasih Taisha juga udah pernah. Yang lain udah pernah juga. Pada udah pernah ya. Kalau udah pernah, semoga saja tadi lebih membantu ya. Kadang-kadang memang kalau belajar IELTS, belajar TOEFL, ITP itu kalau sendiri susah untuk apa ya review karena kita butuh orang lain yang mereview kita kan gitu. Oh sama ya belum sampai 500. Oh targetnya 500 berarti ya. Sebenarnya kalau tahu tentang strateginya itu achievable kok 500 tuh, tapi kadang-kadang tuh karena kita apa nggak tahu strateginya masing-masing atau nggak ada yang membimbing jadinya bingung.
mau nyampe 500 gimana. Kalau aku dulu kan karena di sastra Inggris waktu S1-nya jadinya ada yang membimbing ya langsung dari profesor dari dosennya. Ya tapi memang mereka butuh strateginya masing-masing begitu. Karena kalau listening juga kan dia bukan hanya sekedar listening tapi kita harus catch the keyword misalnya kayak kemarin begitu. Ada yang mau ditanyain nggak guys tentang TOEFL ITP? Ini mau daftar mau tes TOEFL ITP buat apa? Buat beasiswa kah? Atau buat CPNS? Itu jadi oh beasiswa. Oh beasiswa ya. Kemana tuh beasiswanya Kak Siti Aisyah sama Kak Ina? Yang lainnya belajar TOEFL ITP buat apa tuh? Oh Kak Anissa Firdausi juga beasiswa. Fulbright sama AS. Oke. Kak Anissa buat belajar. Oh nggak ada goal spesifik kayak buat beasiswa? Fulbright sama AS ya wow. Wow semangat ya. LPDP AS. Oke. LPDP mau sekolah lagi ya boleh. Kalau LPDP berarti batch tahun depan ya. Hopefully tidak dikurangin ya gara-gara efisiensi. Oke ada Kak Marvina di sini. Hai Kak Marvina. Kak Angelnya menghilang tadi. Ini Kak Marvina apa Kak Angel ya? Kak Marvina guys. Oh bentar ya masih connecting. Iya LPDP dan AS well ditunggu ya tahun depan. Semoga saja BSW tetap selalu dibuka ya, tidak di korting-korting karena efisiensi. Oke, kita lanjut ke Kak Marvina berarti ya. Kak Angelnya, ini masalah sinyal ya, ada technical problem. Bentar ya guys. Hai guys, I'm so sorry. Ada kendala teknis sebentar. Ini aku kok layar aku tidak bisa ini ya, men-share. Terima kasih ya masih menunggu di sini. Oke. Sebentar, aku coba lagi ya. Oke. Oh, ini tuh Kak Angel ya, namanya Kenapa? Kak Marvina. Oke. Ya. Oh, ini bergantian. Alright, teman-teman. Sampai di mana tadi kita? Oke, 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 oke. Sorry ya, kayaknya aku off cam aja biar jadinya lebih bagus ya, karena di sini kurang bagus nih. So sorry guys. Oke, sampai di mana kita? Tadi sampai di perbandingan, Kak. Yes. Oke. Nah, Nah, ini tadi sampai tadi kan pricing aku tadi. bilang, ya Mm-mm. betul, itu pada sangat-sangat puncak ya. Nah itu pricing teman-teman. Kalau di punya artis sekarang itu kita punya yang namanya split payment. Jadi teman-teman tuh bisa bisa untuk mengikuti kelas itu dengan pembayaran itu split payment. Tapi tidak hanya split payment aja. Sebenarnya untuk kelas ITP sendiri itu kita punya dua tipe kelas. Teman-teman bisa ikut yang full program maupun yang modular. Modular itu maksudnya hanya mengambil untuk skill-skill tertentu. Kan kalau seperti teman-teman tahu di ITB kan ada tiga ya, listening, reading, kemudian structure and written expression. Jadi misalkan "Kak, aku hanya ingin yang reading aja gitu bisa, boleh. Atau misalnya kalian, Kak, aku hanya ingin listening sama reading juga bisa. Nah, untuk teman-teman yang tadi pengennya itu dapat sampai after program, nah itu baru nanti kalian mendaftarnya berarti harus yang full program. Tapi jangan khawatir karena untuk pembayaran ITP ini tadi ya split payment itu juga tidak ada bunganya dan bisa dibayar sampai 2 kali pembayaran. Nanti akan aku share juga untuk link requestnya. Sama misalnya kalian nanti, Kak aku pengen ikut tapi aku pengen split Kak, gimana ya caranya? Nanti akan
akan diarahkan untuk mengisi formulir, lalu teman-teman akan mengisi surat keterangan, dan setelah itu baru bisa mengikuti kelas. Begitu. Sampai di sini teman-teman, apakah penjelasan aku bisa dipahami? Atau aku terlalu cepat mungkin? Oke, aman ya berarti ya? Apakah ada yang ngechat? Aman Kak? Oke, sip. Terima kasih. Oke, we can go to the next thing yang aku yakin banget sudah teman-teman juga tunggu-tunggu ya dari tadi gitu kan. Nah, kita akan membahas untuk beasiswa TOEFL ITP. Semoga benar nih salah. Nah, Kak, ada yang nanya nih Kak, ini ikut sampai full nanya. program sampai scholarship. Kak Anissa bertanya di chat. Yang mana nih Kak? Gimana Kak, Kak ini Anissa? ikut full program sampai yang scholarship katanya gitu. Oh, kalau iya, kalau yang full program itu tadi berarti teman-teman nanti dapatnya adalah kelas TOEFL ITP sampai kelas after program itu dan juga community tadi gitu. Begitu ke Anissa untuk yang full program ya. Oke. Next, kita lanjut ya. Aku mau menjelaskan tentang beasiswa. Jadi teman-teman, untuk beasiswa TOEFL ini memang ini tuh bukan dari punya arti langsung. Kami hanya wadah gitu, menjembatani karena ada awardee yang ingin paid forward. Jadi dia ingin menyalurkan gitu ya, memberi dukungan kepada para pejuang beasiswa yang dulu seperti dirinya juga gitu ya, pejuang beasiswa gitu, mau membantu kawan-kawan yang membutuhkan untuk untuk tes TOEFL ITP, dan khususnya buat teman-teman yang hadir di short course selama 2 hari ini. Apa aja yang akan ditanggung itu adalah beasiswa resmi TOEFL ITP dari ETS gitu ya, ETS. Dan syaratnya apa aja? Yang pertama, teman-teman tuh aktif selama short course ini berlangsung, kemudian bisa konsisten dan juga komit untuk untuk ikut kelas di 2 hari ini. Teman-teman juga udah ready gitu ya, punya performa belajar yang tinggi, karena kan kalian akan persiapan sendiri gitu, dan tentu saja mengikuti program lanjutan ataupun tes resminya dari TOEFL ATP ini. Dan hanya ada satu peserta yang akan dipilih yang akan menerima beasiswa ini. Jadi silahkan tunjukkan kemampuan kalian yang paling baik ya untuk mendapatkan beasiswa ini gitu. Nah, untuk timeline dan tahapan seleksinya sendiri teman-teman itu mulai dari hari ini sampai tanggal 30 Oktober. Nanti aku akan kasih teman-teman kesempatan untuk mengisi formulir. Lalu akan ada seleksi administratif dan penilaian jawaban di tanggal 31 Oktober. Kemudian awal November nanti jika memang dibutuhkan, kami akan mengundang teman-teman untuk interview. Hanya jika dibutuhkan. Tapi jika tidak mungkin akan terskip dan akan diumumkan tanggal 5 November. Kemudian nanti teman-teman yang lolos baru nanti akan lanjut bersama kami untuk menentukan tanggal tes TOEFL ITP-nya. Sampai sini bisa dipahami ya guys ya? All clear ya? Baik. Oke. Nah, Kak saya mau daftar gimana caranya ini Kak? Gitu ya. Bisa. Nanti teman-teman yang mau daftar silahkan ini coba deh. Kan ini pasti pada pegang handphone ya. Kalau bisa di-scan, boleh langsung di-scan teman-teman. Kalau enggak, nanti akan aku share linknya sekaligus juga dengan link recording sih. Ini silahkan yang mau difoto dulu boleh, yang mau di-scan langsung juga boleh. Silahkan teman-teman, nanti kalian punya waktu sampai tanggal 30 Oktober ya. Gitu. Dan
Itu dia teman-teman penjelasan dari aku. Aku inget aku mau mengajak teman-teman juga untuk connect sama kita. Kita ada di Instagram, ada di TikTok, ada di LinkedIn. Kita juga punya website untuk teman-teman bisa nyari informasi beasiswa. Kami juga punya aplikasi mentoring gratis yang bisa kalian akses di app.punyaarti.com. Oke, sampai sini dulu mungkin teman-teman. Aku kasih kesempatan kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tentang beasiswanya ataupun tentang kelas tadi boleh silakan silakan. Oke. Aku kalau gitu sekarang aku drop ya teman-teman ini untuk ini link-link penting tadi teman-teman. Yang pertama tuh untuk teman-teman yang mau request recording dan juga absensi kehadirannya nanti silahkan ke link Google Form itu yang D1 sama D2. Kemudian oh iya kita juga punya pretest TOEFL ITP gratis. Ini tuh buat teman-teman yang nanti mau apply beasiswa TOEFL ITP juga wajib mengisi ya. Jadi silahkan nanti dikerjakan. Kemudian mengisi formnya juga sudah aku kasih linknya. Ini di copy aja guys, kemudian disimpan semua link-link ini supaya tidak ada yang terlewatkan. Gitu. Oke, sampai di sini. Is everything clear guys? Apakah bisa dipahami? Kalau sudah jelas, apakah aku boleh minta jempolnya? Lalu kita mari berfoto bersama. Alright, thank you for the thumbs up. Oke, oke. Oke, terima kasih. Anyway, aku mewakili Ibunya Arti juga. Terima kasih teman-teman sudah membersamai sama 2 hari ini. Thank you, Miss Sunny. Let's get our picture together and then we can close the class. Boleh on cam yuk guys. Bisa on cam. Tadi Oh iya, kayaknya aku on cam. juga. Aku akan mencoba ya, apakah aku bisa on cam? Karena di sini sinyalnya agak kurang bagus. I'm so sad. Let me try. Tapi kayaknya aku nggak bisa. Jadi mungkin kalian aja deh Kak, misalnya juga ya, misalnya aja dengan Kak Siti dan Kak Ina, Kak Viola. Hai. So happy to see you Nggak guys. bisa. Nggak Oke, apa-apa Kak Anissa. yang Oke. nggak apa-apa. Yang nggak bisa Mm-mm. on cam, mari kita seperti biasa kita tunjukkan jempol kita ya, jempol dan Mhm. juga reaction kita supaya tetap aktif. Misani, aku boleh minta dibantu foto Foto? kah? Oke, boleh. Hari ini kelasnya kelas perempuan semua ya? Iya, Oh, iya girls. betul ini Aku baru menyadari. Superwoman, Power Girls. Oke, Yay. Aku screenshot ya, guys. Aku foto ya. Nanti ditahan dulu, oke? oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekali lagi yuk. Satu, boleh reaksinya juga, Kak Anissa. Kak Anissa dan Kak Anissa Firdausi. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sudah Oke, terima jawab. kasih. Oh, Kak, itu ada pertanyaan dari siapa ya, Kak Anissa? Ya, aku tidak Kak bisa Anissa. mengklik Mm-mm. pertanyaannya. Ya, gimana itu? Iya, Bolehkah dibantu? kalau mau apply kelas persiapan TOEFL ITP-nya, linknya ada nggak ya, Kak? Katanya gitu. Ada. Oh, ya ampun, malah aku belum masukkan ya. I'm so Tunggu sorry, sebentar malah ya. terlewat, malah untuk apply beasiswa aja. Sebentar, tunggu ya. Aku bukakan dulu ya. Jangan pergi dulu kawan-kawan aku. Let me cek dulu. Oke. Untuk TOEFL ITP ya, Kak Anissa ya. Nah, eh, 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 eh. Kak
Anissa berarti mau coba yang ini kah? Yang full program ya Kak Anissa? Apakah begitu Kak Anissa? Oke, gini aja Iya deh. Kak katanya. Nanti iya ya, oke. Kak Anissa tadi DM ada sempat PM aku di Telegram bukan ya? Iya katanya Kak. Oke, kalau gitu nanti aku sekalian kirim linknya di grup Tele dan juga aku jemput ke Kak Anissa aja ya. Mm-mm. Oke katanya Kak. Oke, terima kasih banyak biar teman tidak menunggu lama. Anyway, thank you very much guys. It's been a pleasure. Happy weekend and ketemu lagi next time ya. See you Bye everyone. Terima bye. See you kasih. Bye guys. all.